Halo, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas nih mengenai kasus kegagalan kredit PT Tirta Amarta di Bank Mandiri. Nah, sebelumnya kenalan, nama saya Datrian Adi Wicaksono dan rekan saya yaitu Amalia Nurul Firdaus. Nah, garis besar topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama yaitu company profile, yang kedua yaitu kronologi kasus, yang ketiga itu detail informasi kredit, kemudian ada identifikasi kegagalan kredit, dan yang terakhir yaitu dampak langsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya Gino. PT Tirta Amarta Bottling adalah perusahaan yang bergerak pada industri air minum dalam kemasan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 dan berpusat di kawasan industri Padalarang. PT Tirta Amarta Bottling memiliki beberapa jenis produk, salah satu di antaranya adalah produk Viro. Perusahaan ini juga memiliki anak usaha yang bergerak di bidang investasi. Bank Mandiri adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia dilihat dari aset, pinjaman, dan deposito. Bank Mandiri dalam kegiatan usahanya ikut turut serta meningkatkan sektor bisnis di Indonesia dengan menyalurkan kredit. PT Tirta Amarta Bottling menjalin kerjasama sebagai nasabah Bank Mandiri sejak 19 Desember 2008. Perusahaan dinilai memiliki start dan track record yang baik. Hal ini dapat diartikan bahwa PT Tirta Amarta Bottling memiliki perjanjian kredit dengan Bank Mandiri sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Perusahaan juga menjalankan kewajiban kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Hubungan ini berlanjut hingga pada tahun 2015, perusahaan mengajukan tambahan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri. Kasus kegagalan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling diawali pada tahun 2015 sampai dengan 2016 Indonesia mengalami pelemahan ekonomi sehingga mengakibatkan sektor kredit Bank Mandiri kategori Small and Medium Enterprises terdampak. Melihat hal tersebut, Bank Mandiri kemudian melakukan review terhadap seluruh portofolio kredit para debiturnya. Melalui review tersebut, Bank Mandiri menemukan fakta bahwa terdapat beberapa debitur melakukan penyimpangan data. Ada 5 perusahaan yang memiliki data yang tidak wajar. Dengan salah satu jumlah yang terbesar adalah PT Tirta Amarta Bottling. Bank Mandiri kemudian melakukan investasi lebih lanjut dan menemukan fakta bahwa PT Tirta Amarta Bottling pada tahun 2015 mengajukan tambahan perpanjangan fasilitas kredit. Dalam pengajuan tersebut, PT Tirta Amarta Bottling melakukan kerjasama dengan para karyawan Bank Mandiri untuk melakukan rekayasa dan pengelembungan aset perusahaan. Selain itu, data yang seharusnya digunakan untuk kredit modal kerja digunakan untuk kepentingan lain di luar perjanjian kredit. Selain itu, PT Tirta Amarta Bottling juga teridentifikasi melakukan kecurangan, yaitu melakukan manipulasi data laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagai contoh, Bank Mandiri menemukan bahwa perusahaan menyajikan data piutang perusahaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Perusahaan juga menyajikan data penjualan perusahaan yang meningkat padahal omset sedang menurun. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit investigatif terhadap temuan Bank Mandiri tersebut dalam rangka menilai kerugian negara atas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling dari tahun 2008 sampai dengan 2015. Bank Mandiri melaporkan kasus tersebut pada Kejaksaan Agung dan pada tahun 2017 Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut. 6 orang tersangka tersebut berasal dari manajemen PT Tirta Amarta Bottling dan Bank Mandiri. Dari manajemen PT Tirta Amarta Bottling yang terlibat adalah Direktur Utama Perusahaan dan Head of Accounting Perusahaan. Head of Accounting PT Tirta Amarta Bottling memiliki tugas yaitu menyajikan data laporan keuangan palsu yang digunakan untuk mengajukan kredit pada Bank Mandiri. PT Tirta Amarta Bottling melakukan kerjasama dengan para oknum Bank Mandiri yang tidak mematuhi regulasi yang ada.
Setelah kasus tersebut mendapatkan putusan dari Kejaksaan Agung, Bank Mandiri akan melikuidasi aset perusahaan yang berupa tanah, pabrik, dan mesin-mesin. Tambahan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling adalah fasilitas kredit modal kerja, fasilitas letter of credit, dan fasilitas kredit investasi. PT Tirta Amarta Bottling memperoleh perpanjangan fasilitas kredit tersebut dengan jumlah total senilai 1,4 triliun. Dengan rincian, fasilitas kredit modal kerja senilai 880,6 miliar, kemudian tambahan plafon fasilitas letter of credit sebesar 50 miliar dan fasilitas kredit investasi sebesar 250 miliar. Berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam menilai kerugian negara, menunjukkan fakta bahwa PT Tirta Amarta Bottling dalam mengajukan perpanjangan fasilitas kredit senilai 1,4 triliun hanya menjaminkan aset senilai 73 miliar. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Selain itu, apabila dilihat dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kerugian negara ditaksir mencapai 1,8 triliun. Jumlah tersebut dihitung dengan bunga dan denda. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan jumlah 1,4 triliun berdasarkan hasil audit internal Bank BNI. Dalam kasus ini apa sih yang salah? Yaitu proses pengawasan yang kurang dilakukan oleh Bank Mandiri dan tidak memenuhi asas-asas kepatuhan yang menyebabkan adanya penyimpangan pada proses permohonan, analisis, persetujuan penggunaan, serta pembayaran. Jumlah kredit yang tidak diketahui tersebut di mana terjadi kerjasama antara PT Tirta Amarta Bottling dan oknum karyawan Bank Mandiri Cabang Bandung sehingga berujung pembobolan dengan dalih pemberian kredit tambahan. Akibat proses pengawasan yang kurang tersebut dan tidak memenuhi asas kepatuhan, PT Tirta Amarta Bottling telah mengajukan kredit ke Bank Mandiri Cabang Bandung senilai 1,47 triliun dengan jaminan aset hanya sebesar 73 miliar. Dana yang semestinya hanya diperkenankan untuk kepentingan kredit investasi dan kredit modal kerja tersebut, itu pun digunakan untuk keperluan lain yang dilarang dalam perjanjian kredit. Perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit PT Tirta Amarta Bottling antara lain perpanjangan kredit modal kerja sebesar 880,6 miliar, tambahan plafon letter of credit sebesar 40 miliar, di mana total plafon letter of credit menjadi 50 miliar, serta fasilitas kredit investasi sebesar 250 miliar selama 72 bulan. Siapa aja sih pihak-pihak yang berperan dalam kasus ini? Yaitu ada manajemen PT Tirta Amarta Bottling dan oknum karyawan Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung yang telah melakukan pembobolan dengan dalih pemberian kredit tambahan. Kemudian ada auditor internal yang melaporkan kerugian lebih kecil sebesar 400 triliun dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Serta pihak lain yang berperan yaitu manajemen PT Tirta Amarta Bottling. Kasus ini berdampak pada Bank Mandiri akibat kasus kredit macet yang diberikan kepada PT Tirta Amarta Bottling, mengakibatkan Bank Mandiri mengalami resiko penurunan aset karena resiko kredit macet yang dapat mengurangi laba yang cukup besar dan mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan. Selain itu juga Bank Mandiri mendapatkan reputasi yang buruk pada masyarakat. Kasus ini berdampak juga pada PT Tirta Amarta Bottling. PT Tirta Amarta Bottling mengalami penurunan kinerja. Selain itu juga PT Tirta Amarta Bottling pernah memiliki kasus kredit macet, sehingga bank lainnya lebih berhati-hati dalam pemberian kredit. Serta PT Tirta Amarta Bottling mendapatkan reputasi yang buruk pada masyarakat karena kasus yang pernah mereka alami ini.
Ya, demikian tadi adalah kasus kegagalan kredit PT Tirta Amata Botlink di Bank Mandiri. Sekian, terima kasih.